Halo semua, apa kabar kalian hari ini? Harapan saya kalian semua tetap sehat dan tetap semangat untuk beraktivitas di hari ini. Dan kembali bersama saya, berbagi pengalaman, motivasi, edukasi seputar GERD Anxiety. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang sensasi-sensasi GERD Anxiety dan cara menanganinya. Oke, sebelum kita lanjut, kalian boleh bantu saya untuk subscribe, like, share, dan komen. Nanti saya akan balas komen kalian di kolom komentar. Kalian juga boleh share ke kerabat kalian atau keluarga yang sedang mengalami GERD anxiety. Jadi mengapa saya mengangkat topik ini mengenai sensasi-sensasi GERD anxiety? Itu karena banyak di antara kalian yang menanyakan tentang sensasi-sensasi apa saja yang kalian rasakan. Oleh sebab itu di video kali ini kalian simak dengan baik. Saya akan membagikan sensasi-sensasi apa saja yang saya rasakan ketika saya mengalami GERD anxiety dan cara saya menanganinya. Oke, yang pertama yaitu sensasi bega, kembung atau sesak. Ya, ini terjadi di awal kita terkena GERD anxiety, dan tips yang saya bisa bagikan itu kalian boleh meminum air hangat secukupnya, kemudian kalian boleh mengoleskan minyak angin di bagian perut, bagian pelipis, bagian tangan kalian, kemudian bagian leher bagian belakang. Itu bisa membantu kalian untuk menangani sensasi bega, perut kembung, dan sesak nafas. Oke, yang kedua yaitu sensasi kelayangan. Tentu banyak di antara kita yang mengalami sensasi ini dan bahkan hampir semua, yaitu perasaan seperti mau pingsan seperti itu, kepala kita pusing. Nah, tips yang saya bisa bagikan, kalian tetap relax, kalian jangan tegang, jangan panik, karena saya tahu ini disebabkan karena anxiety disorder atau panic attack kalian. Kalian juga kembali lagi boleh minum air hangat secukupnya, boleh mengoleskan minyak angin, menghirupnya di bagian hidung seperti itu. Oke, lanjut ke sensasi yang ketiga yaitu badan lemas. Nah, ini juga terjadi di awal kita mengalami GERD anxiety. Badan kita terasa lemas, kemudian nafas pendek, kembali lagi seperti mau pingsan, ada perasaan takut mati. Nah, ini seringkali bahkan hampir terjadi di setiap saat ketika kita mengalami GERD anxiety. Dan tips yang saya bisa bagikan yaitu kembali lagi minumlah air hangat yang secukupnya. Itu dapat membantu merilekskan tubuh kalian. Kemudian kalian boleh mengkonsumsi seperti oatmeal, pisang, sehingga badan kalian yang lemas itu bisa menjadi ada asupan energinya lagi, dan kalian tetap rileks. Kembali lagi boleh memakai minyak angin. Oke, lanjut di sensasi yang berikutnya yaitu perut terasa panas. Sensasi ini kita rasakan, atau khususnya saya rasakan itu bahkan sebelum saya mengalami GERD anxiety. Jadi selama itu sekitar 6 bulan ya, itu sering mengalami perut terasa panas, dan saya tidak sadar rupanya itu adalah gejala-gejala menuju ke GERD gitu ya. Awalnya saya anggap sepele saja, namun ya kembali lagi kita tidak boleh menyesali apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Kita harus jalani saja dengan ucapan syukur, dengan penuh rasa bersyukur. Untuk perut panas ini kalian bisa menanganinya dengan meminum obat. Jadi yang saya bisa
arahkan kalian ke dokter, periksa dokter umum atau dokter penyakit dalam. Nanti kalian akan diresepkan obat. Saya ambil contoh kepada saya sewaktu saya berobat itu seperti omeprazol, lansoprazol. Namun kalian membeli obat itu harus dengan resep dokter, atau kalian mengkonsumsi obat demikian dengan resep dokter. Kemudian kembali lagi, kalian boleh mengoleskan minyak angin di bagian perut sehingga kalian bisa merasa baikan. Lanjut di poin yang kelima, sensasi hidung mampet, yaitu terjadi di awal kita terkena GERD anxiety. Tentu kalian juga merasakannya. Jadi sensasi ini itu yang saya alami sendiri cukup lama. Kalian boleh mengatasinya dengan mengoleskan minyak angin di bagian hidung, bagian luar hidung. Kemudian kalian minum air hangat secukupnya saja, sehingga uap-uap daripada air hangat tersebut dapat kalian hirup. Dan tentunya air hangat sangat bermanfaat sekali untuk mengatasi batuk, mengatasi flu, dan mengatasi GERD anxiety kita. Oke, kita lanjut sensasi yang keenam, yaitu batuk kering. Oke, jadi banyak juga dari kita mengalami sensasi batuk kering. Leher terasa panas, yaitu rupanya itu teriritasi oleh karena kita tidak menyadari bahwa asam lambung kita berlebihan naik ke esofagus, sehingga naik ke tenggorokan juga, ke kerongkongan, membuatnya teriritasi. Itulah yang menjadikan kita mengalami sensasi batuk kering. Juga dalam tempo waktu yang cukup lama, sering berjalannya waktu, ketika anxiety kalian sudah mulai berkurang, sensasi batuk kering juga pun akan perlahan berkurang. Dan tips yang saya bisa bagikan, kembali lagi, minum air hangat, itu sangat membantu sekali untuk mengatasi batuk kering, dan tetap jalani saja dengan tetap bersyukur. Lanjut ke poin yang ketujuh, rambut rontok. Nah, rambut rontok ini banyak di antara kalian yang tentunya ketika kalian melihat rambut kalian berjatuhan di bantal atau di spray kalian akan panik dan gelisah. Kalian berpikir bahwa ini adalah penyakit yang berbahaya. Nah, mungkin melalui video ini kalian bisa menyadarinya bahwa ini terjadi pada kita semua yang mengalami GERD anxiety. Nah, rambut rontok ini itu juga kita alami cukup lama, jadi kalian jangan panik, tetap tenang dan rileks. Sering berjalannya waktu, ketika anxiety disorder kalian sudah mulai menurun atau berkurang, maka rambut rontok pun sudah tidak ada lagi. Atau ketika badan kalian sudah mulai naik, di situ kalian akan tidak mengalami rambut rontok lagi. Oke, lanjut ke sensasi yang ke-8, yaitu mata kabur. Nah, tentunya banyak di antara kalian yang juga bertanya-tanya mengapa mata saya kabur. Nah, itu kalian jangan kaget, karena itulah sensasi GERD anxiety. Bisa jadi karena obat yang kalian konsumsi, apakah obat dari psikiater atau obat lambung. Bisa juga karena GERD anxiety kalian, akhirnya mata terkadang kabur seperti itu. Saran saya cukup dijalani saja, karena saya tidak tahu juga obatnya apa. Oke, lanjut ke poin yang selanjutnya, yang ke-9, yaitu tubuh terasa kram, mencakup tangan, daerah kepala, perut, kaki, seluruh tubuh kita terasa kram. Nah, perasaan kram ini itu juga berlangsung selama kita menderita GERD anxiety. Contoh, ketika kalian keluar rumah, kalian tentunya akan cemas, ketemu dengan orang yang banyak,
kemudian ketika emosional kalian berlebihan, ketika kalian marah atau berdebat, maka timbullah sensasi kram seperti itu. Nah, yang saya bisa sarankan, kalian tetap tenang dan rileks, fokus bahwa ini hanya penyakit yang tidak berbahaya. Kembali lagi air hangat, minum secukupnya, kemudian oleskan lagi minyak angin bagian tangan, hidung, pelipis, bagian perut kalian. Nah, nanti kalian akan merasa sensasi itu berkurang. Di sensasi yang ke-10 yaitu badan selalu terasa dingin. Jadi saat cuaca panas pun kalian akan selalu merasa dingin. Dan saran yang saya bisa bagikan, kalian kembali lagi minum air hangat, mengoleskan minyak angin ke badan kalian, tetap tenang dan rileks, tetap berpikir yang positif. Itu dapat membantu kalian untuk menangani badan terasa dingin. Oke, lanjut ke sensasi yang berikutnya, ke-11, yaitu sakit di ulu hati. Itu juga tentu kalian semua mengalaminya. Saran dari saya, kalian boleh minum obat daripada dokter atau resep yang telah diberikan oleh dokter. Kemudian kalian boleh mengoleskan minyak angin kembali lagi ke bagian perut kalian dan tetap tenang dan rileks. Oke, lanjut sensasi yang berikutnya, yang ke-12, dada terasa berat atau kaku. Nah, ini kita juga mengalaminya, bagian dada terasa ditekan gitu ya, terasa lebam, berat seperti itu. Di sensasi dada terasa berat itu tidak ada cara yang saya bisa berikan. Yang saya bisa sampaikan hanya tetap jalani saja dengan tetap bersyukur. Oke, lanjut sensasi yang ke-13, yaitu tulang bagian belakang terasa kaku. Nah, ini juga tidak banyak juga yang saya bisa sampaikan atau yang tips yang saya bisa bagikan kepada kalian. Kalian cukup jalani saja dengan pikiran positif dan tetap rileks. Lanjut di sensasi yang berikutnya, yaitu sulit tidur. Nah, sensasi ini juga sama seperti yang saya terangkan di perut panas. Sensasi sulit tidur ini juga sebenarnya sudah kita alami jauh sebelum kita mengalami GERD anxiety. Saya bisa simpulkan sensasi ini disebabkan karena asam lambung kita yang berlebihan, kemudian mulai mengiritasi bagian esofagus kita, mengalami perut panas sehingga kita kesulitan tidur, sulit berkonsentrasi untuk tidur. Nah, ini saya bisa sarankan ketika kalian mengalami sulit tidur itu kalian boleh kembali lagi meminum air hangat dan meminum obat yang diresepkan oleh dokter untuk menangani GERD atau gangguan lambung kalian. Oke, lanjut di poin yang ke-15, yaitu perasaan cemas. Itu disebabkan oleh anxiety disorder kita atau panic attack. Saran saya kembali lagi minum air hangat secukupnya, boleh oleskan minyak angin. Kemudian sensasi yang ke-16, yaitu perasaan gelisah, juga sama dengan perasaan cemas tadi, disebabkan oleh GERD anxiety, panic attack kalian. Kembali kalian juga boleh minum air hangat secukupnya dan kembali lagi mengoleskan minyak angin. Tetap berpikir positif, tetap rileks dan tenang. Kemudian di sensasi yang ke-17, yaitu badan terasa capek ya. Jadi ketika kita mengalami GERD anxiety itu badan kita akan sering mengalami drop atau mudah capek. Kita seperti merasa tidak bisa berbuat banyak. Beda ketika kita tidak mengalami GERD anxiety, badan kita kuat. Nah, ketika kita mengalami GERD anxiety, badan kita selalu terasa capek. Jadi tips yang saya bisa bagikan, kalian
makan ya, dalam porsi yang sedikit. Kalian boleh nyemil juga seperti memakan oatmeal, memakan pisang. Nah itu bisa membantu kalian untuk menangani atau memberikan energi tubuh kalian sehingga kalian tidak mudah merasa capek seperti itu. Oke, lanjut di sensasi yang ke-18, yaitu kalian mengalami ambeien. Saya tidak tahu apakah setiap kalian yang mengalami gut anxiety pasti mengalami ambeien, namun di pengalaman saya pribadi itu saya mengalaminya kurang lebih sekitar 1 minggu dan tentunya juga sangat menderita. Awalnya saya tidak tahu cara menangani ini. Saya pertama mengoleskan saja dengan minyak gosok atau minyak tawon, namun tidak ada efek yang membaik. Kemudian saya disarankan oleh adik saya yang juga pernah mengalami dispepsia organik dan ambeien, mengatakan kepada saya untuk mengoleskan bawang putih yang sudah kita haluskan, kemudian kita oleskan di bagian yang tentu kalian sudah tahu. Nah itu tips yang saya bisa bagikan untuk mengatasi ambeien kalian. Kemudian sensasi yang ke-19 yaitu pikiran kalap. Nah pikiran kalap ini itu kalian rasakan ketika kalian merasa frustasi, kalian merasa bersalah, atau ketika kalian sehabis ada perdebatan, atau ketika kalian marah, ada penyesalan. Di situ pikiran kalian akan kalap dan kalian merasa menyesal gitu ya. Mungkin kalian menyakiti orang yang kalian sayang sehingga kalian merasa stres gitu. Jadi pikiran kalian terganggu, di pikiran kalian terasa kalap seperti itu. Nah tips yang saya bisa bagikan, kalian tetap tenang dan rileks. Kembali lagi boleh minum air hangat, mengoleskan minyak angin ya. Jadi tips-tips seperti minum air hangat, mengoleskan minyak angin, tetap tenang dan rileks, kemudian dijalani saja dengan bersyukur, itu akan selalu saya ulangi karena cara itulah yang membantu saya ketika saya mengalami gut anxiety. Oke, kita lanjut di sensasi yang ke-20, telinga berdenging. Tentu kalian tidak asing dengan sensasi ini. Tidak banyak yang saya bisa bagikan atau tips ketika kalian mengalami telinga berdenging. Kalian hanya cukup menjalaninya saja dengan tetap berpikir positif dan tetap tenang dan rileks. Lanjut sensasi yang ke-21 yaitu perasaan takut mati. Nah ini yang banyak sekalian komentar-komentar yang saya lihat, yang saya dengar. Perasaan takut mati, dan saya pun juga merasakannya hampir setiap saat ketika saya mengalami gut anxiety. Jadi saran saya, kembali lagi di video saya yang sebelumnya, kalian jangan takut, serahkan semua kepada Tuhan melalui doa. Tuhan pasti akan menjawab doamu, dan tetap berpikir bahwa penyakit ini bukanlah penyakit yang berbahaya. Kemudian banyak di luar sana saudara-saudara kita yang juga mengalami gut anxiety, namun kita tidak tahu saja di mana keberadaan mereka. Oleh karena itu kalian tidak perlu cemas akan perasaan takut mati. Oke, lanjut di sensasi berikutnya, yaitu sulit berkonsentrasi yang ke-22. Perasaan ini juga akan selalu kalian rasakan ketika kalian melakukan sesuatu. Terkadang kalian lupa gitu ya. Kadang kalian ada mau mengambil sesuatu, ketika kalian kembali itu tidak membawa apa yang kalian pengen ambil gitu ya. Jadi kalian seperti pikun gitu atau lupa ya, seperti itulah sensasi sulit berkonsentrasi seperti itu. Lanjut sensasi berikutnya itu mudah tersinggung. Jadi sensasi ini juga
selama kalian mengalami growth anxiety, khususnya anxiety disorder atau panic attack, itu kalian akan mudah tersinggung atau baper. Nah, yang saya bisa sarankan, kalian tetap berpikir yang positif walaupun keadaan kalian negatif, namun kalian cobalah untuk tetap tenang, tetap mengalah, tetap bersabar ya untuk menjalani proses kesembuhan kalian, yaitu tentang growth anxiety. Oke, mungkin ini saja dulu video yang saya bisa bagikan. Mungkin saya bisa mengatakan ini part yang pertama tentang pembahasan kita mengenai sensasi-sensasi growth anxiety dan cara menanganinya. Nanti di video yang selanjutnya atau di part yang selanjutnya saya kembali akan membahas sensasi-sensasi growth anxiety dan cara menanganinya, karena waktu kita yang terbatas. Di kesempatan berikutnya atau di video yang selanjutnya saya akan membagikan kepada kalian lagi cara menangani sensasi-sensasi apa saja yang kalian rasakan. Oke. Mungkin ini saja video yang saya bisa bagikan. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat dari saya. Thank you.